أيها التائب تقدم في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحمد لله الذي أرشدنا إلى سبيل المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوسيلة وعين النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, yakni hari Jumat, sebagaimana biasa pada saat yang sama kita senantiasa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat di masjid ini. Yang sebelumnya salat Jumat kita duduk dengan tenang mendengar khatib membacakan khutbahnya. Maka pada kesempatan yang baik ini kami mengajak para jamaah untuk bersama-sama menghubungkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengingat kembali akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat akan rahmat dan nikmat yang tiada putus-putusnya dicurahkan kepada kita selama hidup, bahkan sebelum kita lahir dan setelah kita mati nanti. Jangan menetapkan ingatan kita yang sedemikian, insya Allah iman kita akan selalu bertambah meningkat. Jikalau iman kita bisa selalu meningkat, maka terciptalah rasa takwa Allah pada jiwa kita, yang mana takwa adalah satu hal yang dapat merubah watak manusia, merubah watak manusia ke dalam sifat kejujuran dan konsekuensi dengan apa yang telah diucapkan oleh manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat Al-Ahqaf ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang telah mengakui Tuhan kami adalah Allah, kemudian konsekuen dalam pengakuan itu, maka tiada rasa takut dan tidak akan rasa susah. Di dalam Islam terkenal dengan sebutan istiqomah. Maka pada ayat tersebut terdapat satu kata istiqamu yang artinya orang-orang yang menetapi, yaitu orang-orang yang berikrar atau menyatakan sifat satu-satunya Allah yang esa, serta menafikan Allah dari segala sesuatu. Kemudian mereka taat kepada Allah, melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi segala apa yang Allah larang, dengan mengikhlaskan agamanya kepada Allah sampai akhir hayatnya. Islam memang selalu menganjurkan kepada umatnya agar konsekuen dengan apa yang diucapkannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menerangkan bahwa Abu Amr bin Abdullah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya kalimat yang menyimpulkan pengertian Islam, sehingga saya tidak membutuhkan pertanyaan lagi kepada seorang pun selain engkau." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah, aku percaya kepada Allah, kemudian tetap konsekuen terhadap pengakuan itu.
Ma'asyiral muslimin wa zumratan mu'minin rahimakumullah, dalam hal ini merupakan satu bukti bahwa agama Islam adalah agama yang konsekuen, agama yang menganjurkan kejujuran, agama yang menganjurkan bersikap lurus. Islam melarang keras kepada umatnya untuk menjadi manusia yang pelin-pelan, karena perbuatan pelin-pelan adalah perbuatan yang paling jahat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajiduna syarran nasi dzal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Yang artinya, dan kamu dapatkan sejahat-jahat manusia ialah orang dualisme, atau istilahnya berwajah dua. Ia datang kemari dengan satu wajah dan kesana dengan wajah yang lain. Bukankah kita telah mengenal sifat munafik, yang mana sifat tersebut sangat membahayakan bagi dirinya sendiri, bagi agama, juga bagi bangsa dan negara. Kepada orang yang bersifat munafik, Allah sangat murka sekali, sehingga orang-orang munafik ditetapkan tempatnya di dasar api neraka. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di dasar neraka yang paling bawah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita perbarui iman kita dengan penuh kesadaran, dengan bentuk ucapan yang disertai pengertian dan tanggung jawab atas pengakuan dan ucapan kita. Lebih-lebih kita yang hidup di masa sekarang ini, di mana kerusakan moral telah tersebar luas. Tidak sedikit manusia memakai kedok ataupun memperalat agama. Perjuangan digembar-gemborkan ke sana kemari, padahal mereka bertujuan hanya untuk mencari kekayaan harta semata-mata. Untuk itu, sebagai seorang muslim haruslah menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim atau seorang mukmin harus selalu ingat bahwa agama menuntut untuk berlaku jujur dan konsekuen. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta." Tetap luruslah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 12 yang telah kami utarakan di awal tadi, yang artinya sesungguhnya mereka yang telah mengakui bahwa Allah Tuhannya dan konsekuen dalam pengakuannya, sampai seterusnya, yang kemudian dilanjutkan ayat 13 berbunyi, "Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Yang artinya mereka penduduk surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Amal perbuatan seseorang akan lebih utama sedikit yang ditetapkan daripada banyak yang tidak menentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Qaribu wa saddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amali." Yang artinya bersedang-sedang sajalah kamu dan tetapkanlah dalam beramal, dan ketahuilah olehmu bahwa tak seorang pun dapat selamat hanya semata-mata bergantung kepada amal perbuatannya. Dalam pengertiannya, agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam beramal dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang penting bukan banyaknya, akan tetapi tepat dan ikhlasnya. Di samping itu,
tetap istiqomah menjalankannya. Bahkan seorang yang terputus satu kali saja dari amal kebaikannya agar diganti pada waktu-waktu yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hisbihi aw an syai'in minhu faqra'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kataba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Rawahu Muslim. Yang artinya, siapa yang tertidur hingga tidak membaca wiridnya atau sesuatu amal kebaikannya lalu dibacanya di antara subuh dan zuhur, maka dicatat baginya sama dibacanya di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Kembali melalui riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatu salatu min al-lail min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 raka'atan." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak sembahyang karena sakit atau lainnya, maka dibayarnya pada siang harinya 12 rakaat. Seorang ulama telah berkata, yang dimaksud istiqomah atau konsekuen ialah mengambil perjanjian di alam arwah. Istiqomah berlaku lahir dan batin. Maka istiqomahnya orang awam dilahirkannya taat mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sedangkan dalam batinnya tertancap iman dan membenarkan. Sementara istiqomahnya orang khusus menghindarkan diri dari urusan duniawi dengan sifat zuhudnya. Sedang batinnya menyendiri dari kenikmatan duniawi karena hanya rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin nazumratan mu'minin rahimakumullah. Demikianlah materi khutbah kami mengenai keutamaan istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang golongan yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisam bihablillahi jami'a wa bizikri ni'matihi 'alaina id kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman tamman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته لقدسه وقال سبحانه وتعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين
وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر